Salam sejahtera, damai, bahagia. Oke lah, baiklah, karena banyak yang mempertanyakan tentang ilmu jiwa atau jiwa yang terpilih atau sejenisnya. Dalam dunia spiritual itu bahasanya jiwa yang terpilih itu sangat beruntung. Jiwa yang terpilih itu jiwa orang-orang yang sangat beruntung, bahasa dalam spiritual atau bahasa tentang alam pengetahuan ilmu goib atau ilmu yang tidak nampak. Kalau pemahaman saya, jiwa yang terpilih itu jiwa yang sangat dibebankan. Atau kenapa saya bilang sangat dibebankan? Sanggup nggak dia? Mampu nggak dia untuk menyelamatin ruh, roh, sukma, raga, atau jiwa dia yang terpilih itu untuk menyelamatin semua susunan ini. Karena kalau jiwa yang terpilih itu kodat irotat itu penentuan pemutusan karma atau pemutusan pencarian karma darah, karena karma itu ikatan di darah. Di darah itu kenapa? Kita sebagai keturunan pemutus jalur karma itu harus mampu, karena sebagai kita jiwa yang terpilih. Karena di situ ada ruh hakiki dan ruh abadi. Kenapa saya bilang ada ruh hakiki? Karena main ruh suci, ruh hakiki, ruh abadi. Di sini lah tiga ini yang bermain. Karena kalau jiwa yang terpilih ini sangat berat tanggung jawabnya. Kalau menurut saya, kenapa? Dia harus bisa menyelesaikan karma 7 turunannya, bukan 1, 7 turunan dia bisa menyelesaikan sebagai orang terpilih. Karena dasarnya jiwa yang terpilih, kalau bahasa pengetahuan pembedaan orang spiritual itu dari cahaya. Itu bukan dari cahaya, dari nur. Nur itu baru membentuk jiwa. Jiwa itu membentuk suatu sukma. Sukma itu membentuk suatu raga. Raga itu membentuk suatu karma. Karena perbuatan perilaku kita semasa hidup di bumi. Karena karma itu jasad kita yang berbuat. Nah, yang nanggung itu 7 turunan kita. Nah, kita ini sebagai pemutus atau penanggung 7 karma. Nah, disitulah jiwa-jiwa yang terpilih itu sebetulnya jiwa yang beruntung, yang bahasa dalam arti itu suatu pemilihan jiwa yang terpilih. Dalam arti mental, fisik, dan psikologi itu ilmunya itu wawasannya harus dapat untuk pemutusan jalur karma. Kenapa sih bilang jiwa yang terpilih? Jiwa yang terpilih itu tidak semua orang itu mempunyai jiwa terpilih. Pasti dia mempelajari untuk menjadi terpilih. Terpilih itu bukan karena untuk dipilih, karena dia belajar supaya jadi terpilih. Kayak kita belajar di sekolah. Di sekolah itu belajar untuk ranking 1, bukan dipilih. Kita belajar untuk terpilih. Sama karma juga, nyari jiwa-jiwa yang terpilih karena dia mampu untuk menyelesaikan, untuk memutuskan suatu perjalanan hidup. Namanya jiwa yang terpilih. Kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu terpilih karena Nabi Muhammad itu sebelum diciptakan nurnya Muhammad itu tidak ada. Emang betul, karena dasar penciptaan itu nur Muhammad. Nih, nur Muhammad ada 5. Jibril, Haidir, Iblis, Adam, dan Hawa. Ini nur Muhammad. Kenapa saya bilang sebelum Nabi Adam diciptakan, nur Muhammad udah ada. Emang betul, itu konsep market penciptaan atau konsep penciptaan awal. Akhirnya Muhammad, karena password atasnya Muhammad, bawah pasti Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu yang diangkat ke langit untuk mengambil suatu mandat? Karena konsep market penciptaan itu nur Muhammad, makanya akhir Muhammad. Namanya bukan Muhammad. Muhammad itu gelar, namanya Mustafa. Mustafa Muhammad itu yang baru betul, karena Mustafa ini akhlaknya paling bagus, terus suri tauladan paling bagus, terpilih aja Nabi paling akhlaknya paling bagus. Itu disebut namanya konsep market penciptaan awal. Dan konsep market penciptaan akhir harus Muhammad, karena password. Kita, contohnya kita punya ATM, kan passwordnya harus sama yang kita buat pertama. Nah, nanti kita masukin tiap ATM itu pasti password ATM pertama. Kita lupa dikit, blokir walaupun punya kita, karena password di situ yang main itu sistem jaringan atau sistem penciptaan. Nah, sini cuma sistem. Karena kalau sistem jiwa yang terpilih itu suatu tanggung jawab satu besar, sangat besar tanggung jawabnya. Karena
Nur Muhammad penciptaan harus ada dasar dari cahaya. Nur itu bisa banyak, bisa merambah pecah 100, bisa 200, mungkin bisa semiliar, bisa setriliun. Tapi kalau cahaya cuma satu, putih. Dari putih ini bisa kombinasi Nijikyu Hibiniu, di situ muncullah warna ini karena pencampuran. Ini digabungin jadi warna ini bukan warna, nur namanya. Kalau digabungin jadi nur. Nur itu mungkin mecah berapa ribu atau berapa ratus, karena itu nur, dasar dari cahaya. Bagaimana kita bisa mecahin nur ini, bisa ketemu cahaya? Gampang gitu. Ya udah, jangan main nur, main cahaya aja. Kalau kita nur bisa terkecoh. Nah itulah karena banyak aliran-aliran itu dari nur itu. Jangan salahin alirannya, salahin pengetahuannya yang bisa kombinasi. Karena dia tidak memahami pengetahuan yang kombinasi. Itu namanya perbedaan, bukan perdebatan. Makanya diciptakanlah sama dia jiwanya, sukmanya, raganya digerakkan dengan ruh dan roh. Karena dasar penciptaan ini ruh dan roh, timbullah sukma, timbullah jiwa, timbullah raga. Kalau tidak ada ruh dan roh, sukma, jiwa, raga ini nggak ada, karena tidak ada dasar penciptaan ruh dan roh. Dibalikin ruh, roh, jiwa, sukma, raga dikendali dengan nyawa. Kalau nyawa ini nggak ada, ini sukma ini mau kemana? Karena pengendali itu nyawa. Jangan kita bangga sebagai jiwa yang terpilih. Kita banggalah bisa memecahin nyawa itu. Nyawa itu bakal penggerak sistem dari penggerak jiwa. Jiwa kalau nggak ada nyawanya, mau kemana? Ruh kalau nggak ada nyawanya, dia masuk dunia hampa, dia masuk dunia ruh, fata morgana nantinya, mimpi nanti ketemunya. Karena banyak ruh yang itu bergentayangan. Ruh itu yang banyak penunggu suatu batu pusaka. Berarti kan dia tidak jelas, karena tidak ada nyawa. Nyawa ini pembuat penjelas. Makanya kalau ketemu nyawanya, ketemu ruh, jiwa, raga ini pasti akan selamat, karena dia ketemu dengan sistem nyawa di situ. Karena banyak dibelokkan, penciptaan nyawa itu tidak dijelaskan. Tapi ruh dan sukma itu banyak orang yang bangga begitu. Saya jiwa yang terpilih, bukan bangga kamu bisa kan nyelesain karmanya. Itu namanya penjelasan suatu jiwa yang terpilih. Sangat berat resikonya kalau dia tidak memahami tentang penciptaan awal. Dia cuma belajar penciptaan akhir. Awalnya tidak dipelajari, dibalikin lagi dia belajar penciptaan awal. Akhirnya nggak dipelajari. Yang dipelajari itu ruh dan roh, karena penciptaannya orang itu dititipin roh. Jadinya roh dan roh. Karena dikirim Sumaila Ruhi datanglah jek. Kalau dia tahu tentang sistem nyawa, ruh ini bakal selamat. Makanya belajar jangan jiwa, belajar tentang nyawa. Nanti kalau nyawa kamu selamat, jiwa ini pasti ada tempatnya, ruh ini pasti ada tempatnya, dan raga, jiwa dan sukma dia jasad. Itu kalau tidak dikendali nyawa cuma jadilah mayat. Tuh penjelasan jiwa yang terpilih. Jangan kita, wah ini jiwa yang terpilih, kita harus melestarikan, atau kita harus kamu itu punya tanggung jawab besar kalau kamu terpilih. Kamu itu harus bisa nyelesain nyawa, baru selesai karmanya. Tidak ada jiwa-jiwa yang bergentayangan. Itulah penjelasan jiwa yang terpilih. Semoga kamu memahami, dan ini bukan perdebatan, ini bukan suatu perbedaan. Dan saya tidak menyindir atau jiwa yang terpilih, tidak. Saya itu meluruskan, karena pengetahuan tauhid seperti itu. Pengetahuan tauhid itu menyelamatkan nyawa, menyelamatkan jiwa dari jasad dengan hukum karma. Kalau karma bisa terbebas, jadilah jiwa-jiwa yang tenang, jadilah ruh yang selamat, jadilah sukma raga jiwanya menjadi diterima di bumi dan diangkat ke akhirat, ditampung ke padang mahsyar, ditimbang ke penimbangan lewat ihdinas siratal mustaqim. Titik sempurnanya manusia itu di ihdinas siratal mustaqim, ketemu sama malaikat-malaikat penjaga setiap wilayah-wilayah, bukan penjaga antara dunia siluman dan dunia jin. Karena kita itu dihadapin siluman sama jin. Musuh kita itu paling terbesar itu nafsu. Nafsu itu yang punya binatang, berarti siluman. Dan keinginan itu yang punya jin, berarti keinginan itu besar. Musuh kita itu dua, jin dan siluman. Bagaimana kita bisa menyelesaikan, bagaimana kita bisa menanggulangi hawa nafsu. Itu disebut namanya tauhid. Semoga bisa memahami tentang penjelasan
Yang kami jelasin ini dasar ilmu pengetahuan tauhid yang didasari dengan manusia ilahi wujud. Karena Allah itu wujud, menjadikan kita wujud. Makanya jangan bangga jadi jiwa terpilih, itu berat. Karena saya kasih penjelasan biar kamu bisa memahami. Karena manusia itu didasari dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita bisa memahami perbedaan, kita bisa memahami suatu sistem, itu namanya kita masih banyak-banyak mempelajari suatu pengetahuan. Itulah penjelasan tentang jiwa yang terpilih. Semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi teman-temanku yang mempelajari spiritual, supernatural, dan di alam-alam lain. Semoga bisa bermanfaat. Salam sejahtera, damai, bahagia. Salam jejak spiritual, pencinta alam.